Jadi kayak udah just do it. Of course not ideal, tapi sebenarnya banyak banget yang bisa kita kerjain kalau kita tuh mau. Stay healthy. Stay healthy and just start now. Oke. Welcome to Live Vicariously Podcast. Welcome back. Woo. Edisi sporty. Karena kita syutingnya di gym kali ini. Yoi. Gym hotel. Yoi, gym hotel. Tapi biasanya kita olahraga terpisah ya. Terpisah. Tapi jarang kita sekali. memang ada habit olahraga. Betul. Lumayan lah ya. Lumayan. Sebelum kamu olahraga berapa sering dan ngapain aja? Oh ya, jadi sebelum kita bahas itu sebagai konteks, berhubung kita lagi di gym, memang kita mau bahas hari ini topiknya tentang olahraga dan gaya hidup sehat mungkin overall. Dan seberapa penting itu untuk couple pasangan? Betul sekali. Karena itu mempengaruhi semua aspek Benar. kehidupan, termasuk relationship. Benar. Dan termasuk sebenarnya nggak perlu bareng-bareng juga olahraganya gitu. Jadi kita juga tahu ada banyak pasangan-pasangan yang memiliki style yang berbeda gitu. Oh, ada yang suka olahraganya main padel misalnya, ada yang sukanya yoga gitu. Jadi kita kebetulan juga olahraganya nggak pernah bareng-bareng, so probably bisa jadi referensi juga. Walaupun bareng-bareng berada di gym yang sama tapi melakukan hal yang berbeda. Betul. Oke. Mungkin kita mulai dengan why-nya dulu kali ya. Kenapa sih? Kenapa berolahraga, Liv? Mungkin sebelum nikah, sebelum apa, aku sebenarnya gue dari kecil itu tidak sporty. Jadi kayak Tidak kaget. jadi kalau nilai raport nih, gue kan aku straight A student. Jelas sekali. Tidak kaget juga ya. Tidak kaget. Jadi Memang begitu. nilai-nilai semua bagus nih. 9, 8, 9, kebanyakan 9 lah. Tiba-tiba ada 6, 7. Itu cuma satu mata pelajaran, yaitu olahraga. Begitulah kira-kira dari SD seperti itu. Mungkin dari TK, kalau udah dari TK udah ada raportnya. Cuman kan nggak ada. Gitu. Terus baru mulai bener-bener. Terus kuliah itu kita ada mata pelajaran wajib lari. Kalau udah teman-teman yang pernah ke Bandung ke lapangan Saraga, harus kita wajib berapa 6 putaran ya? Iya. 6 putaran itu berapa kilo sih? Nggak tahu ya. 2,4. Oh, 2,4 kilo. Pendek ya? Dulu Ya, rasanya lumayan. panjang banget. Ya gimana anak-anak ITB nggak sporty lah. Wah, kamu Jadi jangan wajar gitu, aja. nanti kamu dihujat sama anak-anak ITB yang sporty. Ya udah sorry deh anak-anak ITB yang sporty, sorry banget. Ya itu gua aja kayak nggak sporty ya. Ya, gitu. Baru mulai Ya. berlari. Tapi habis itu ya udah kayak sesekali nge-gym lah gitu. Sesekali olahraga, dulu ambil member gym gitu pas kuliah. Tapi ya cuman on off sesekali. Terus kerja juga ambil member gym karena dibayarin kantor, tapi juga nggak jarang dipakai. Baru benar-benar tuh 2018 19 tuh ajakin temen lari, weh goran, Gojek Runners pada masanya. Baru mulai ya udah deh gitu. Sebelumnya gue sempat lari juga di gym, tapi treadmill lucu-lucu aja gitu, nggak yang explore olahraga. Sejak diajak lari baru kayaknya seru karena mulai kayak semacam community, lari bareng tiap minggu dari Blok M ke Senayan balik lagi. Terus habis itu COVID. Nah COVID baru mulai kayak aduh gue bosen di rumah ngapain gitu. Akhirnya mulai ikut kelas yoga yang di rumah, yang YouTube gitu. Terus workout, HIIT segala macam. Sebelumnya sekali doang ke Sana Studio, kemana yang di Kemang, Jaksel, Senop gitu. Studio gitu ikut kelas. Sudah deh ke bawah gara-gara COVID awalnya, jadi mulai lebih konsisten, rutin. Sampai akhirnya merit juga. Kamu lihat ya, rajin ya aku dulu setiap hari. Mulai berkurang sejak punya anak. Sejak hamil lebih kayak lebih spesifik kan, karena harus melimit beberapa olahraga kayak lari udah nggak lagi. Terus lebih banyak memperbanyak strength supaya kuat membawa beban perutnya, terus kuat gendong anak gitu, jadi beda. Baru sekarang setelah balik kerja berapa bulan, 4 bulan, baru mulai menemukan ritme baru lagi untuk urusan olahraga. Itu aku. Kalau kali ini motivasinya apa? Motivasinya
karena tahu itu bagus untuk dilakukan. Ya berasa badannya itu enak, itu seger tiap kali habis olahraga. Terus kayak badan itu harus sehat dan kuat untuk, kalau nggak gimana kita mau gendong anak. Nanti habis ini dia bisa lari, bisa jalan. Karena kita mau kejar-kejar kalau kita sendiri tidak kuat, kan begitu. Terus sama kita mau hidup lebih panjang, jadi kayak nantinya tidak menyusahkan anak kalau kita udah tua, sebisa mungkin lah gitu. Kita jaga gaya hidup sehat yang memang bisa dicegah, lebih baik dicegah daripada diobati. Tapi terutama ya gue ada yang dikejar jangka pendek, immediate sama jangka panjang gitu. Yang immediate kayak abis olahraga tuh enak, dan kalau gue ngerasa badan enak, sama dua satisfaction and proud gitu, kayak I show up gitu. Karena gue achievement itu penting gitu. Jadi kayak ketika gue show up and I went through all of this training, gue tuh merasa ya puas gitu, bangga. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi ini ya kayaknya gabungan antara achievement, karena kan tadi kamu cerita juga yang pas kamu termotivasi karena ini ya tes lari. Terus juga ya ada sense of accomplishment lah kalau berhasil show up. Betul sekali. Terus juga ada bagian doing it for other people. Terutama kan sekarang udah ada anak ya, jadi kayak dari zaman mau lahiran sampai sekarang. Ya, zaman hamil lebih kayak oh gimana biar kuat gitu. Ya, make sense. Begitulah. Kalau gue sebenarnya, gue mungkin kalau dari kecil gue agak lebih sporty kali ya. Dulu dari SD gue main bola hampir tiap hari. Terus SMP juga main bola, SMA main futsal sama main basket. Terus kuliah main badminton. Jadi memang gue tuh banyak banget suka berolahraga gitu. Sebenarnya awalnya alasannya lumayan klise sih. Awalnya kayak kok cowok-cowok yang keren-keren semuanya olahraga ya gitu. Saya setuju. Sedangkan gue dulu nerd juga gitu. Pas lagi sampai SD SMP ya. Terus kayak anjir kok gue gak keren banget, cuma kerjanya belajar gitu. Not that I enjoy belajar juga saat itu ya, tapi lebih kayak pengen membuktikan diri gitu. Kayak that's where I derive sense of meaning and satisfaction. Tapi kayak dari situ gue jadi terlibat dan berolahraga. Dan dulu sih mungkin nggak necessarily kayak demi kesehatan ya, tapi lebih kayak supaya keren dan juga nambah temen gitu. Jadi lebih kesana motivasinya dulu. Dan pas lagi kerja itu benar-benar hilang. Pagi gue kan dulu kerja masuk ke manajemen consulting, wah kacau, hilang banget gitu. Dan bahkan gue ingat banget ada satu obrolan gue sama temen-temen gue di mobil, kita rame-rame dan gue yang paling muda. Terus kayak semua orang ngobrolin gitu, ke cowok-cowok semua, dulu lu pernah olahraga apa gitu. Terus kayak pokoknya semua sebut satu-satu, yang pokoknya semua itu kayak kata iya dulu itu zaman sebelum masuk consulting, udah masuk consulting nggak bisa olahraga lagi gitu. Yang gue dengar sih sekarang consulting is much better, jadi kayaknya masih sempet lah kalau mau main padel atau mau yang lain-lain gitu kan. Waktu itu gue nggak sempet sama sekali, jadi benar-benar gue cuma kayak nge-gym sebulan sekali gitu. Dan day to day ya udah kerja biasa aja gitu. Dan itu termaintain beberapa tahun selama gue bekerja, karena gue kerja selalu di tempat yang sibuk. Dan gue dari dulu juga selalu punya aktivitas di luar jam kerja. Jadi antara ketemu orang, punya side project, volunteering, kunjungan keluarga, macam-macam, pacaran gitu ya. Nah, terus triggernya gue mulai pertama kali olahraga tuh 2019. Waktu itu gue baru dapat role baru di kerjaan dan role-nya susah. Dan gue stres gara-gara role itu. Nah jadi gue lagi mencari cara gimana gue mengurangi stres. Jadi gue mulai olahraga, waktu itu mulai subscribe gym membership di dekat rumah gue. Karena gue pengen punya aktivitas yang tidak berhubungan sama kerjaan. Gue bisa bener-bener detach, nggak ngeliat screen. Biarpun saat itu ya gue selalu dengerin podcast. Dulu gue dengerin banget podcastnya Jay Shetty yang judulnya On Purpose. Setiap episode gue dengerin. Jadi gue nge-gym bisa seminggu 2-3 kali dan mulai berasa enaknya nge-gym tuh kayak apa gitu. Dan dari situ ternyata enak loh nge-gym itu. Dan akhirnya habit itu kebawa terus. Dari 2019 pas pandemi rajin hampir tiap hari olahraga juga di rumah lewat YouTube. Terus pas lagi beberapa tahun terakhir pun juga akhirnya lebih sering ke gym. Karena butuh ya, kalau di rumah doang pakai dumbbell yang sama nggak merasakan progressive overload, jadi akhirnya ototnya nggak akan berkembang gitu. Jadi benefitnya mirip banget sama yang si Olive bilang sih, kayak in the short term jadinya ngerasa fit, seger, energi gue nggak habis-habis, dan ya kerasa juga gitu setahun terakhir hidup gue agak-agak banyak challenge. Puji Tuhan gue hampir nggak pernah sakit yang lama,
Dan tiap kali training gue bisa tahan ngadain training kayak sampai 2-3 hari gitu ya, dan ngomong terus, dan itu ya thanks to badan yang prima gitu. Padahal kita broken sleep ya, namanya urus Iya. bayi. Maksudnya meskipun kita sekarang pakai ART, tapi sampai sekarang Leandro masih tidur bareng kita. Jadi kalau Iya. dia kebangun tengah malam Iya. mau ngapain, dari lahir selalu tidur bareng kita. Jadi Benar. ya broken sleep. Ya, dan gue kan kayak sering banget terbang Jakarta Singapura ya. Buat yang bilang Jakarta Singapura cuma sejam setengah, lu cuma ngitung jam di pesawatnya doang. In total itu 5 jam dari pintu rumah sampai pintu rumah lagi di Jakarta. Gitu. Itu kalau good, kalau macet bisa lebih. Jadi it's 5 hours. Dan kalau sering ya lumayan di punggung, dan ya biarpun agak-agak sedikit kaku, tapi pretty much masih berfungsi dengan sangat baik gitu. So I think the investment tuh mulai kelihatan. In the long term juga sama-sama pengen bisa punya umur yang panjang, sehat. Dan juga mungkin baru-baru ini juga gue taking it to the next level dengan medical check up, thanks juga diajakin sama Olive. Dan dari situ ada beberapa finding dan di follow up juga gitu. Dan mungkin gue agak-agak cenderung lebih parno kali ya kalau urusan kesehatan, lebih karena gue punya histori, keluarga gue lah punya histori sakit-sakit yang berat gitu. Jadi bokap gue punya histori sakit jantung, nyokap gue breast cancer, terus nenek gue juga ada darah tinggi dan stroke. Jadi kayak sakit-sakit berat tuh nggak jauh dari keluarga gue gitu. Dan dengan, ya of course gue tidak bisa mencegah hal-hal yang tidak bisa gue cegah. Yang bisa gue lakukan adalah gue fokus dengan yang bisa gue lakukan. Ya jadi gimana ya, punya gaya hidup yang sehat gitu. Olahraga, nggak minum, nggak begadang kalau bukan gara-gara anak. Jadi dicoba di maintain banget lah gitu. Dan makanan, jadi kayak gue makanan jauh lebih strict daripada Olive when it comes to makanan-makanan yang bernutrisi gitu. Saya foodie. Ya dia foodie gitu. Dulu kerjanya ngerjain GoFood. Ya alasan ya. Jadi pokoknya kalau ada yang sehat-sehat tuh gue lebih gampang tertarik lah ke sana, dan gue mungkin agak-agak lebih cenderung untuk suka apa ya, rela melakukan hal yang tidak disuka demi mendapatkan apa yang dimau gitu. Jadi kalau misalnya makanannya ini nggak enak gitu, tapi ini proteinnya banyak, ya udah deh nggak apa-apa gitu. Tuh gue lebih bisa kayak gitu. Dia lebih kayak kurang mentolerir hal seperti itu. Kan bukan berarti nggak sehat juga sih, gara-gara si Olive pun gue juga jadi banyak, gue jadi significantly sangat mengurangi proses food gitu. Karena dulu awal-awal terutama gue suka ngirit kalau misalnya kita pergi makan ada pilihan sosis apa daging, gue ambilnya sosis gitu karena sosis lebih murah. Ini makin lama kayak itu kan kayak banyak banget yang diproses di situnya gitu. Jadi even sekarang kayak kalau pergi sama gue hampir nggak pernah gue merekomendasikan makan di McD gitu. Karena ya nutrisinya yang kurang oke. Tapi dia masih suka. Nah, jadi ya it's also like living with that gitu. Nah jadi that's the why ya, dan buat gue why-nya tuh sangat-sangat penting karena pada akhirnya itu yang akan menentukan kayak jenis olahraga apa yang akan lo pilih dan gaya hidup sehat apa yang akan lo lakukan gitu. Nah coba when it comes to the how, kayak apa nih, what's your go-to tips to stay consistent? Paling pertama sih karena ketika masih why-nya itu terpampang jelas di kepala, kan kadang why itu kita butuh reminder terus ya, kenapa kita ngelakuin ini. Ya pas emang lagi on fire ya langsung dilakuin, ya make plan gitu. Jadi kalau kayak gue specifically, gue try to at least 2 times workout per week gitu. Itu minimum. Jadi masing-masing 1 jam gitu. Jadi dibikin plan kalau gue, soalnya kalau udah ada plan jadi kayak lebih gampang ngikutinnya gitu. Terus yang lain plus lah kalau misalnya ada waktu lagi tambahan gitu. Atau yang lebih pendek-pendek, jadi tiap hari harus minimal udah stretching gitu. Jadi kayak itu juga yang kita lakuin, kayak reminding each other, udah stretching belum hari ini gitu. Itu juga part kita sebagai pasangan. Terus kadang kalau misalnya lihat di olahraga gue jadi kayak, oh iya gue olahraga juga lah, ngapain ya gue hari ini gitu. Kadang kita bisa motivating each other juga dengan punya pasangan yang fit gitu, punya gaya hidup sehat, jadi sekeluarga juga bisa lebih baik. Dan mungkin satu hal yang aku mau appreciate dari kamu juga ya, kemarin in general life ini nggak tahu di olahraga tuh kejadian juga apa enggak gitu. Olive tuh punya kecenderungan untuk akan lebih bisa stick dengan sebuah habit kalau misalnya ada pengkondisian secara eksternal gitu. Jadi kayak ada situasi eksternal yang mendukung dia untuk melakukan hal tersebut. Jadi makanya pas lagi kemarin hamil, kamu juga punya pakai personal trainer ya. Padahal kan udah janjian pokoknya bi-weekly ada gini. Sekarang juga workoutnya juga pokoknya jam segini tiap kali ada kelas gue ikut gitu. Ya.
gitu, karena itu yang works buat dia dan bisa bikin dia stick dengan habit tersebut gitu. Karena gue orangnya kayak ya nggak sekonsisten dia, jadi gue kayak mesti lingkungannya gue masih suka, kalau nggak gue males gitu, kayak aduh ngapain, gue nggak enjoy gitu, karena gue melakukan sesuatu mesti kayak enak gitu, gue enjoy. Ya gitu sih. Jadi kayak padahal ya tahu sendiri lah, personal trainer kalau di Singapura lumayan banget harganya gitu. Dan kamu juga beruntung sekali bisa nge-gym di kantor, jadi juga kan mengurangi commute time ya. Jadi I think it's also about making an arrangement, dan ini juga banyak dibahas lah di bukunya James Clear ya, Atomic Habit gitu. Make it easy, make it visible gitu, dan bikin itu juga rewarding. I think Olive tuh hits almost all of that lah dengan cara dia nge-treat kebiasaan dia berolahraga. Karena that's how I make it work. Jadi kayak karena ya why-nya udah jelas, tinggal kayak gue sukanya kayak gimana, dan gue tahu gue kalau olahraga misalnya bergu gitu yang kayak padel, tenis, badminton, gue cupu, nggak pada mau main sama gue gitu. Termasuk gue, bahkan gue aja nggak mau beneran. Jadi ya I need to make things yang work for me gitu, kayak gue bisanya ikut kelas-kelas studio kayak Zumba atau ya atau workout alone gitu, atau yoga gitu. Jadi find something that works for you gitu. Memang kayaknya pengen sih ikutan padel, tapi ya it doesn't work for me ya. Betul sekali. Kasihan pasangannya. Kan bisa sendiri, tunggal. Jarang rata-rata orang-orang mainnya berdua sih. Aku juga belum pernah sih. Soal lapangan dikit. Iya. Kalau gue ada beberapa hal sih biasanya. Jadi kayak gue emang secara how gue juga menjadwal. Jadi kayak gue kan pakai personal task management, gue pakai Asana, gue jadwalin gitu kayak. Dan gue selalu ngebagi 3, biasanya weightlifting, stretching, dan cardio. Jadi kebagi 3 hal itu. Jadi kayak setiap minggu biasanya 2-3 kali weightlifting, stretching ada 2 kali, cardio 1-2 kali. Jadi kurang lebih itu kayak gue mengusahakan setiap hari ada. Dan gue sebenarnya justru sangat penting buat gue tuh efisiensi, karena kayak gue balancing multiple things kan, kayak gue lagi bangun bisnis, gue lagi pengen deket sama anak gue, juga selalu ada banyak kerjaan yang perlu gue lakukan gitu. Nah jadi disitulah fokus gue, gimana gue making it easy for me to do that. Makanya kayak di rumah gue punya alat treadmill gue tuh jadi bisa gue pakai buat jalan kalau misalnya gue sambil kerja, itu satu, jadi buat nambahin step. Terus yang kedua, gue juga punya bench dan juga barbell di rumah. Jadi kayak kalau misalnya nggak bisa keluar rumah, gue juga bisa untuk olahraga di situ. Dan yang terakhir juga ada pull up bar. Jadi kayak gue bisa tetap pull up dan pakai resisten band. Jadi bisa banget, nggak ideal. Accessible for you. Exactly, sangat tidak ideal. Mungkin kalau dibandingin sama yang bisa ke gym apa segala macam ya. Cuma kayak ya gue daripada waktunya gue habis di jalan, even di Singapura, mendingan gue banyak fokusnya tuh di rumah. Dan biasanya gue cuma ke gym kalau gue misalnya sekalian ada ketemu orang atau apa gitu. Karena gue males kayak cuma ketemu orang, cuma ke gym doang gitu. Dan sebenarnya banyak yang bisa dilakuin di rumah. Bener. Kalau mau gitu. Jadi kayak dumbbell dan resistance band tuh banyak banget yang bisa dikerjain selama kita mau dan ya udah punya self motivation. Dan mungkin itu salah satu anugerah yang gue punya dari hasil latihan juga, self motivation gue cukup tinggi untuk gue bisa stick dengan hal-hal seperti itu. Jadi again, kalau gue mungkin bukan karena gue cupu, gue nggak olahraga yang sifatnya grup. Gue in fact gue suka banget. Gue suka sepak bola, gue suka futsal, gue suka badminton. Padel mungkin gue belum pernah main padel. Tapi ya itu kan, kalau misalnya tempat kayak gitu gue mesti nyocokin jadwal. Gue juga mesti memastikan availability gue. Dan dengan jadwal kayak gini it's very hard gitu. Soalnya jadi mungkin cara kita berolahraga sangat antisosial gitu ya. Mungkin kalau ngeliat teman-teman yang lain yang banyak padel atau lari bareng-bareng di GBK. Good for you if you enjoy it, gitu then ya, you can find your community, your club gitu. Specifically kalau buat lo yang pengen sehat tapi kayak lo susah banget struggle dengan jadwal yang aneh-aneh kayak gitu, then do your own thing gitu. Start small. Dan even beberapa minggu terakhir, enggak sih, kayak mungkin pas lagi zaman transisi ya, kita ada Leandro tapi belum ada Mbak. Kita susah banget cari waktu buat keluar. Ya udah, gue bisa push up saat itu, ya gue push up aja gitu. Gue bisa sambil ngegendong Leandro buat ngencengin otot. Ya udah, gue lakuin aja gitu, kayak nggak pakai babi bu. Ada videonya. Ada. Kayak nggak nunggu ideal gitu. Jadi kayak udah just do it. Of course not ideal.
Tapi sebenarnya banyak banget yang bisa kita kerjain kalau kita tuh mau. So, stay healthy. Stay healthy and just start now. Dan ini juga sengaja kita bikin untuk semakin kita juga harus Reminder juga buat dong, kita. Gitu, kita juga harus walk the talk lah, nggak cuma ngomong doang gitu kan. Ya, after this we'll go for swimming. Jadi kita bakal olahraga juga. Lo Mungkin juga. bisa kita kasih video Oh, boleh. sama anak. Oh iya benar. Snippetsnya. Sekalian ya biar make it rewarding. Alright, see you next time. See you. Bye bye.